Pak Yanyan, yang kami hormati Dr. Angga, Kasianmet, Bu Heni, Kasubagteu, dan Pak Agus Budi Esos, Kasih Jangmet, serta teman-teman semua yang hadir dalam Zoom meeting. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, yang mana kita bisa membahas ya yang kita dapat dari Pak Yanyan waktu kita ke Sukabumi. Alhamdulillah Pak Yanyan kemarin kita sudah ya rapat lah sedikit dengan teman-teman ya, serta membahas yang kita dapat dari Pak Yanyan, sehingga kita mendapatkan yang kita bisa ini Pak Yanyan. Tapi saya minta tolong sama Pak Yanyan, mungkin nanti yang kita bahas kemarin dari teman-teman meeting, mungkin nanti kita akan berikan lagi ke Pak Yanyan untuk melihat lagi apakah sudah rapih atau belum gitu. Karena setelah hasil ini kita rapihkan, kita langsung ke bagian hukum Kabupaten Bekasi, ke Pak Joko. Karena saya menginginkan proses ini lebih cepat, kalau bisa terakhir kita tuh awal September kita sudah bisa untuk presentasi. Saya rasa itu aja mungkin dari saya, Pak Yanyan, serta teman-teman sekalian. Mungkin kita akan mendengarkan dari Pak Yanyan sebelumnya ya. Saya rasa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya, Pak Direktur dan teman-teman. Dengeran. Ya, slide-nya juga udah kelihatan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sama-sama kita hormati Pak Direktur RSUD Cabang Bungin, Dr. Mark Hendy, yang sangat saya hormati juga teman-teman jajaran para pejabat struktural di Rumah Sakit RSUD Cabang Bungin dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada ruang Zoom meeting kesempatan pagi hari ini. Menindaklanjuti apa yang sudah diikuti oleh kita semua beberapa hari yang lalu, saya cobain menyampaikan tentang regulasi dan kebijakan penerapan BLUD. Bapak Ibu sekalian, saya coba akan menyampaikan summary daripada yang kemarin disampaikan secara detail, yaitu adalah overview regulasi BLUD. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran implementasi BLUD sampai saat ini. Jadi implementasi BLUD saat ini dapat kategorikan belum optimal. Penyebab belum optimalnya itu adalah secara internal terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD. Jadi kenapa belum optimal? Karena secara internal pemahaman terhadap regulasi BLUD ini terbatas SDM-nya. Secara eksternal bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, TAPD, badan, dinas instansi terkait, bagian hukum dan lain-lain, ini juga terbatas SDM yang memahami tentang BLUD. Berikut, ya Bu, ada yang lanjut ya. Ini pun sebetulnya menjadi hal yang baru bagi pemerintah daerah, walaupun sebetulnya sudah cukup lama, dan dinamika penggantian pejabat. Dinamika penggantian pejabat ini juga merupakan suatu hal yang menyebabkan BLUD ini menjadi sangat-sangat terbatas itu pemahamannya, karena orang yang sudah dilatih, misalnya orang yang sudah intens dengan BLUD, pejabat-pejabat yang sudah tahu tentang konten BLUD itu dipindahkan, dia tidak terkait lagi dengan BLUD misalnya seperti itu. Ini menyebabkan bahwa dinamika penggantian pejabat internal maupun eksternal BLUD ini yang menyebabkan BLUD ini menjadi belum optimal. Pemda termasuk DPRD cenderung belum memiliki pemahaman yang sama mengenai BLUD tentang fleksibilitas penerapan BLUD. Nah, sehingga implementasi BLUD ini belum optimal, beberapa disebabkan oleh hal seperti yang tergambar pada slide ini. Nah,
Penyebab belum optimal yang lain adalah terkait dengan pemahaman regulasi dan pemahaman. Jadi setelah regulasi Permendagri 79 2018 ada, nah maka itu ada turunan-turunan Ya, kita uraikan. ya saya. Permendagri 79 2018 itu adalah perubahan dari Permendagri 61 tahun 2007. Akan tetapi bagaimana kita memahami, kadang-kadang kita ragu-ragu, takut kalau di kemudian hari ada masalah. Misalnya tadi contoh tentang fleksibilitas. BLUD ini boleh kerjasama atau tidak? BLUD ini pengadaannya boleh sesuai, harus boleh, tidak sesuai dengan Perpres tentang pengadaan. Ini ragu-ragu. Nah, sehingga implementasi BLUD ini menjadi tidak optimal. Nah, kadang-kadang juga pada di tatanan auditor BLUD, di tatanan penegak hukum terkait dengan fleksibilitas BLUD ini menjadi satu permasalahan karena masih ada anggapan bahwa yang dilakukan BLUD itu adalah salah. BLUD di saat orang lain tidak bisa mengangkat, di saat SKPD lain tidak bisa mengangkat pegawai, BLUD mengangkat pegawai. Nah, itu salah. Di saat misalnya orang lain tidak bisa ada pergeseran anggaran, perubahan rincian objek pada SKPD lain, di BLUD boleh merubah rincian objek. Nah, maka ini disalahkan. Berikutnya, pada saat misalnya pengadaan tidak dilakukan dengan lelang umum, pada nilai tertentu disalahkan. Padahal regulasinya sudah diatur misalnya bahwa pengadaan BLUD diatur oleh kepala daerah atau juga diatur oleh pemimpin BLUD. Nah, sehingga hampir semua yang dilakukan BLUD itu salah pada saat kita memahami regulasi secara utuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan kemarin, strategi kebijakan dan perbaikan sektor pelayanan publik, ya memang ini salah satunya BLUD. Pasca BLUD, maka harus terjadi peningkatan pelayanan publik. Regulasinya mana? Regulasinya adalah ini. Bapak Ibu sekalian, regulasi BLUD diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bendahara Negara di pasal 6869. Undang-Undang Nomor 23 2014 kemarin sudah disampaikan. Di 23 2014 pada pasal 346. PP 23 2005 yang sudah dirubah dengan PP 74 tahun 2012, PP 58 yang sudah dirubah dengan PP 12. Implementasi BLUD semua dilakukan berdasarkan Permendagri 61 tahun 2007 yang saat ini sudah diganti dengan Permendagri 79 tahun 2018. Nah, implementasi BLUD itu diatur semua dengan peraturan kepala daerah sehingga memang adalah benar kalau saat ini RSUD Cabang Bungin ingin bagaimana implementasi BLUD itu dapat diterapkan secara optimal dengan tadi menyusun peraturan kepala daerah yang terkait dengan pelaksanaan BLUD. Bapak Ibu sekalian, nah saya ingin menyampaikan point of view Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang bagaimana sih konstruksi regulasi itu. Maka kita coba lihat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini juga sudah diperbaiki, sudah dimutakhirkan, tapi esensinya masih tetap berlaku, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, amanat pasal 7 bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri dari Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada Perda provinsi, ada Perda kabupaten kota. Nah, kekuatan hukum peraturan perundangan ini adalah hierarki. Jadi dari mulai undang-undang dasar sampai Perda kabupaten kota. Lalu di mana kedudukan Permen, peraturan Menteri Dalam Negeri, di mana kedudukan peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, di mana kedudukannya? Nah, maka kedudukannya pada saat Bapak Ibu membaca Undang-Undang 12 2011 sampai pasal 7, maka Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini isinya. Maka kita harus teruskan ke pasal 8. Nah, di pasal 8 Bapak Ibu, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tadi dari mulai Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah kabupaten kota, mencakup ada peraturan, ada TAP MPR, ada DPRD, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri. Nah, di sini ada kedudukan peraturan menteri. Nah, di sini ada peraturan wali kota,
bupati, atau peraturan kepala desa atau yang setingkat. Nah, Bapak Ibu, amanat dari pasal 8 bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu ada Permenkes, ada Permendagri, ada Perwal, ada Perbuk. Nah, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, nah, mempunyai diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi artinya Bapak Ibu, pada saat kita menyusun tadi menetapkan perbub insentif, maka di mana kedudukan perbub insentif? Kedudukan perbub insentif adalah bahwa perbub insentif itu ada amanat Permendagri 79 2018. Permendagri 79 2018 itu adalah amanat PP 12 tahun 2019. PP 12 2019 itu adalah amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 346. Sehingga bahwa Perbub ini mempunyai diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena Perbub itu adalah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, sehingga kalau nanti Bapak Ibu dipertanyakan, loh kok ada Perbub tentang insentif? Nah, maka jawabannya adalah berdasarkan Undang-Undang 12 2011, maka Perbub ini adalah amanat undang-undang. Siapa yang mengamanatkan? Ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang BLUD, tentang BLU. Ada PP 23 2005, ada PP 74 2012, ada Undang-Undang 23 2014. Itu adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengamanatkan lahirnya Permendagri, lahirnya peraturan bupati tentang insentif. Termasuk juga tarif. Kenapa tarif tidak diatur oleh Perda? Tinggi mana antara Perda dengan Perbub? Tinggi mana Perda dengan Perbuk? Maka jawabannya adalah tidak kita menjawab daya lebih tinggi Perda. Harusnya tarif itu ditetapkan oleh Perda. Nah, tidak seperti itu cara memahaminya. Bahwa Perbuk tarif itu adalah amanat dari Permendagri 79 2018, amanat dari PP 74 2012. Nah, Permendagri dan PP 74 2012 itu ada amanat Undang-Undang 23 tahun 2014, amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 pada pasal 68 69. Sehingga keberadaan Perbub tentang tarif BLUD itu adalah amanat undang-undang. Maka Perbub tarif diakui keberadaannya karena mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita memahami bagaimana konstruksi regulasi, bagaimana hierarki regulasi yang akan dan tengah kita diskusikan saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah isi daripada Undang-Undang 23 tahun 2014, Bapak Ibu, yang terkait dengan BLUD. Pada pasal 346, daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka pada saat kita implementasi BLUD, amanat pasal 346 di Undang-Undang 23 2014, peraturan perundang-undangan yang mana? 1 2004, PP 23 2005, PP 74 2012, PP 12 2019. Itu semua mengamanatkan tentang aturan Badan Layanan Umum Daerah ataupun juga BLU, seperti yang diamanatkan pada pasal 346. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, isi berikutnya adalah PP 74 2012. PP 74 2012 adalah perubahan atas PP 23 2005 tentang PK BLU. Ini masih berlaku Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah landasan hukum tadi bahwa untuk menjalankan BLUD ada omnibus regulasi paket pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini di daerah diatur dengan Permendagri 61 yang sudah dirubah dengan 79 2018, yang di daerah penerapan BLUD diatur dengan peraturan dan keputusan kepala daerah. Jadi, nah kita adalah mengerjakan ini nih semua kita dalam rangka mengerjakan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyusun regulasi?
Bapak Ibu sekarang sedang menyusun regulasi. Bagaimana kita menyusun regulasi? Maka implementasi BLUD terkait dengan fleksibilitas yang diberikan, semua diatur dengan peraturan atau keputusan gubernur, keputusan bupati, wali kota, atau peraturan atau keputusan pemimpin BLUD sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Jadi Bapak Ibu, terkait implementasi fleksibilitas, semua diatur dengan peraturan atau keputusan gubernur, bupati, wali kota. Dalam hal ini Bapak Ibu, RSUD Cabang Beringin Kabupaten Bekasi, maka semua diatur dengan peraturan ataupun keputusan bupati. Nah, Bapak Ibu, ini implementasi di daerah. Bapak Ibu sekalian, bahwa implementasi di daerah, ini dari perubahan paket yang awal, ini yang dimutakhirkan, secara spesifik sekarang diimplementasikan di implementasi dalam bentuk regulasi yang akan kita sebutkan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah daftar regulasi yang harus ditetapkan. Jadi kalau kemarin saya menyampaikan Bapak Ibu ada 16 regulasi yang harus Bapak Ibu susun. Ada 15 sampai 16 regulasi. Ini adalah daftar regulasi yang harus ditetapkan dengan perkada berdasarkan amanat Permendagri 79. Nah, maka kita akan menyusun ini sekarang. Nah, mana yang harus disusun? Yang akan kita kerjakan itu adalah yang harus diprioritaskan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada amanat dari pasal 4 Permendagri 79 tahun 2018 tentang pengaturan pegawai BLUD non-PNS. Jadi bila Bapak Ibu akan mengangkat pegawai non-PNS, akan mengangkat pegawai yang digaji dari BLUD, maka susun dulu Perbuk tentang pengaturan pegawai BLUD non-PNS. Dari mulai pengangkatan, terus lagi misalnya rotasi mutasi, promosi, dan pemberhentian untuk pegawai non-PNS sesuai amanat pasal 4 itu diatur dengan satu peraturan bupati. Sebelum Bapak Ibu mempunyai Perbuk tentang pengaturan pegawai BLUD non-PNS, maka Bapak Ibu jangan dulu melakukan rekrutmen. Buat dulu Perbuknya, baru Bapak Ibu laksanakan rekrutmennya. Amanat pasal 22 tentang pembinaan dan pengawasan. Bapak Ibu nanti mungkin harus ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ada terkait dengan sistem pembinaan dan pengawasan. Bagaimana Dewan Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan? Bagaimana Kepala Dinas Kesehatan selaku pejabat selaku pembina teknis? Bagaimana PPKD ataupun BPKD selaku pembina keuangan? Nah, ini semua diatur dari amanat pasal 22, yaitu Perbuk tentang pembinaan dan pengawasan BLUD. Amanat pasal 24 ayat 1. Nah, ini yang akan kita prioritaskan, yaitu pengaturan remunerasi. Remunerasi itu terdiri dari gaji, tunjangan, pesangon, insentif. Misalnya kan reward atas prestasi. Nah, maka pengaturan tentang remunerasi itu amanat pasal 24 ayat 1. Jangan dulu dibagikan sebelum Perbuknya Bapak Ibu miliki. Yang sekarang akan disusun yaitu Perbuk tentang pengaturan insentif. Perbuk berikutnya adalah amanat pasal 38 ayat 2 tentang pola tata kelola. Oke, kalau pola tata kelola, nah maka berarti kan ini waktu dulu persiapan BLUD sudah menyusun. Oke. Pasal 41 ayat 1 penetapan Renstra. Dulu waktu menyusun dokumen BLUD sudah ada. Berikutnya adalah pasal 43 tentang SPM. Ini semua remunerasi, tata kelola, Renstra, dan SPM adalah Perbuk yang terkait dengan persyaratan administratif. Harusnya Bapak Ibu ini sudah punya. Nah, berikut adalah pasal 58 ayat 5. Nah, kemarin saya lupa ini. Standar satuan harga. Standar satuan harga BLUD. Dalam hal BLUD tidak mengacu kepada standar satuan harga yang ada Perbuk, nah maka Bapak Ibu yang ada di Pemda, maka Bapak Ibu menyusun standar satuan harga BLUD. Pengaturan tentang RBA, dari mulai penyusunan RBA, bagaimana pengajuan RBA, bagaimana perubahan RBA, itu semua diatur di dalam Perbuk tentang pedoman, penyusunan, pengajuan, penetapan, dan penyusunan RBA sesuai amanat dari pasal 64 ayat 3.
Berikutnya adalah pasal 73, mengamanatkan Perbub tentang pelaksanaan anggaran. Dari mulai pelaksanaan anggaran, dari mulai perencanaan dan penganggaran, terus lagi pelaksanaan anggaran, terus lagi pertanggungjawaban. Direktur sebagai KPA, misalnya KTU sebagai pejabat keuangan, bagaimana mengangkat bendahara, bagaimana menata usahakan pendapatan, bagaimana menata usahakan belanja, itu semua diatur di dalam Perbub tentang pelaksanaan anggaran. Amanat pasal 77 yaitu Perbub tentang pengadaan barang atau jasa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengacu ke Perpres tentang pengadaan, boleh mengacu ke peraturan Bupati tentang Barjasblut. Nah, silakan disusun, ada analisisnya, ada kajiannya. Penetapan tarif, amanat pasal 83 ayat 6. Nah, ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sekarang penyusunan tarif ini adalah amanat dari pasal 83. Bahwa Bapak Ibu sekarang akan menyusun Perbub tentang tarif adalah amanat dari pasal 83 Permendagri 79 tahun 2018. Tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang atau pinjaman jangka pendek, berikutnya tata cara kerjasama, dan yang terakhir adalah pengelolaan silpa. Jadi ini adalah Bapak Ibu sekalian daftar regulasi 15. Kalau 16 tambah satu lagi, nomor 16 yaitu Perbub tentang sistem akuntansi. Perbub tentang sistem akuntansi bila Bapak Ibu di kabupaten kota belum menetapkan peraturan bupati tentang sistem akuntansi di pemerintah daerah, nah maka BLUD menetapkan sistem akuntansi tersendiri. Tapi karena sekarang BLUD sama-sama SAK dengan Pemda, sehingga itu tidak perlu menyusun Perbub tentang akuntansi karena itu sudah secara otomatis ada mengacu ke Perbub tentang akuntansi yang ada di pemerintah daerah karena sama-sama SAK, sistem akuntansi keuangan. Bapak Ibu sekalian, nah ini daftar yang akan kita kerjakan bersama selama sampai akhir tahun. Prioritas pada minggu ini atau minggu depan kita selesaikan yaitu Perbub tentang pengaturan insentif dan juga tentang penetapan tarif. Itu yang menjadi prioritas pertama pada minggu ini. Baru berikutnya kita secara bertahap akan melakukan review dari dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu susun. Bapak Ibu sekalian, kapan Perbub ini harus selesai? Harusnya Bapak Ibu, Perbub tersebut selesai paling lama 2 tahun setelah Permendagri 79 itu ditetapkan. Jadi artinya adalah bahwa kalau Permendagri 79 tahun 2018 ini berlaku atau ditetapkan pada bulan Agustus 2018, maka 2020 itu harusnya Perbub ini sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang tahun 2021 Bapak Ibu masih menyusun, maka ya sebetulnya terlambat. Tapi tidak menutup kemungkinan hal ini harus menjadi percepatan bagi Bapak Ibu dalam rangka merespon regulasi yang menjadi amanat dari Permendagri 79 tahun 2018 yang untuk mengoptimalkan implementasi BLUD di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. BLUD pada pasal 346 ya ini bukan kelembagaan, tidak mencari keuntungan, Bapak Ibu, kaidah-kaidah efisiensi, produktivitas, melaksanakan praktek bisnis yang sehat, ini adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Peningkatan kinerja layanan, kinerja manfaat, kinerja keuangan, ini adalah suatu hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini kelembagaan ini tidak perlu disampaikan, persyaratan dan saya kira itu saja Bapak Ibu terkait dengan fleksibilitas. Ini fleksibilitas pengelolaan pendapatan tidak di-store ke Kasda tapi di-store ke Kas BLUD, pengelolaan belanja, Bapak Ibu belanjanya dari rekening Kas Blut, pengelolaan tarif, ya ini tarif yang sekarang akan disusun, pengelolaan utang piutang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pasien yang belum bayar itu menjadi piutang, pada saat Bapak Ibu belanja obat, Bapak Ibu belum bayar itu adalah utang, pengadaan barang jasa, pengelolaan pegawai, fleksibilitas pengelolaan barang, pengelolaan investasi dan kerjasama, remunerasi, tadi insentif, Dewan Pengawas, dan pengaturan tentang silpa. Ini adalah fleksibilitas BLUD yang semua implementasinya diatur dengan peraturan kepala daerah. Itu saja Bapak Ibu sebagai pengantar untuk berikutnya.
kita masuk sesi diskusi dan juga nanti izin Bapak Ibu siapa yang akan menyampaikan bahan paparan dari rancangan atau Raperbub yang kemarin sudah disempurnakan. Nanti saya akan jadikan co-host untuk Bapak Ibu bisa share screen, kita bahas pasal per pasal. Sebelum nanti masuk ke sesi teknis, diskusi pasal per pasal, saya persilahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ya, silakan Pak Direktur, dari 15 regulasi ini apakah sudah selesai draftnya, akan dikerjakan sendiri atau nanti akan ada asistensi ataupun juga pendampingan? Saya persilahkan. Mangga Pak Direktur. Masih mute Pak Direktur. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Direktur. Ya, jadi alhamdulillah tadi dari pemaparan Pak Yanyan kita sudah melihat dan mendengar ya. Jadi memang terus terang aja untuk Perbub yang 15 ini banyak terus terang aja. Kita memang Rumah Sakit Cabang Bungin kan memang masih baru. Masih berjalan sekitar 3-4 tahun, di mana kita juga untuk pembuatan blood ini kita tidak ada pendampingan, ya. Jadi kita masih simpang siur nih. Jadi apa yang kita dapat kita tangkap, apa yang kita dapat kita tangkap, ya. Sehingga kemarin untuk update aja, ya masalah peraturan-peraturan Mendagri, Permenkes, ya. Nah di situ aja kita masih banyak yang salah, ya. Saya sebagai Direktur Rumah Sakit Cabang Bungin, terus terang aja saya udah bicara dengan Dokter Angga, dengan teman-teman yang lain, ya kita kalau bisa Pak Yanen kita minta pendampingan, karena terus terang aja untuk pembuatan ini kita tidak main-main. 1, masalah hukum, 2, masalah waktu, ya, dan 3 ini masalah tadi untuk berjalannya Rumah Sakit Cabang Bungin lebih baik. Jadi disinilah kemarin saya udah bicara, tetap kita nanti ada pendampingan, ya nanti kita ada pembicaraan lah dengan Pak Yanyan bagaimana ke depannya. Memang untuk sekarang ini mungkin kita 2 Perbub dulu yang kita akan bawa ke Pemda, ke bagian hukum, yaitu Pergub tarif dan Pergub insentif. Tapi untuk ke depannya mungkin di sini kita akan memilah-milah setelah ini apa yang kita harus cepat jalankan. Karena tadi yang saya dengar dari Pak Yanyan, kita ini sebetulnya udah telat. Ya, nah telat ini di sini kita harus cepat, nggak bisa kita pelan-pelan gitu. Nah di sini kita harus cepat. Apalagi setelah 2 Perbub ini apalagi sehingga dalam waktu sampai Desember 4 ini. 4 bulan ya, 4 bulan. Ya, dalam waktu sampai Desember ini kita ini bisa selesai gitu. Nah itu, nah nanti ya mungkin hari apalah kita dengan tim Rumah Sakit Cabang Bungin akan diskusi, ya diskusi keseluruhan nih Pak Yanyan nih, ya termasuk mungkin nanti ada masukan dari Pak Yanyan. Setelah Perbub ini apa yang harus saya jalankan lagi, apa yang saya harus jalankan lagi gitu Pak. Saya rasa dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Direktur atas tanggapannya. Memang kalau kita bicara terlambat, sesuai amanat tadi Permendagri 79 tahun 2018 terlambat, tapi tidak masalah. Yang penting kita sekarang berproses, punya waktu 4 bulan sampai Desember untuk bagaimana kita melakukan finalisasi dari 15 regulasi yang diamanatkan oleh Permendagri 79 tahun 2018. Insya Allah Pak, nanti kalau misalnya diperlukan untuk asistensi ataupun juga pendampingan penyusunan Perbub ini, nanti sampai pembahasan rancangan, sampai pembahasan penjelasan terhadap konten-konten daripada Perbub, sampai nanti advokasi ke bagian hukum, nanti bisa diatur bagaimana teknis dan mekanismenya. Terima kasih Pak Direktur.
Dari yang lain saya persilahkan. Izin Pak Yanyan. Ya, mangga Bu. Terkait dengan kemarin yang saya ajukan, yang saya tanyakan ke Pak Yanyan mengenai keputusan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan BLUD, apakah itu juga penggunaannya itu apakah sebelum tarif ini atau bagaimana Pak? Kan kalau misalkan tidak ada pedoman yang mengelolanya, rasanya kan agak ini juga ya Pak ya, bingung juga. Apakah nggak masalah nanti aja setelah tarif ataupun insentif disahkan Bupati, baru kita menuju ke arah pembuatan penyusunan pedomannya itu untuk dalam pengelolaan keuangan BLUD-nya Pak? Gimana Pak? Ya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Ibu Permendagri 79 tahun 2018 itu mengamanatkan ada 15 regulasi. Nah, dari 15 regulasi itu secara spesifik tadi sudah disampaikan dari mulai regulasi yang terkait dengan pengangkatan pengaturan pegawai non-PNS sampai tadi regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan dari mulai penyusunan RBA, pelaksanaan anggaran, remunerasi dan lain-lain. Nah, jadi kembali lagi kepada pedoman. Kalau di Ibu saat ini ada Perbub tentang pedoman BLUD, nah maka silakan itu dipelajari. Perbub yang saat ini ada, Perbub tentang pedoman pengelolaan BLUD, apakah spesifik untuk puskesmas atau spesifik general, bisa puskesmas ataupun rumah sakit. Kalau general seperti bisa digunakan oleh rumah sakit, Cibitung, cabang Buin, bisa digunakan juga oleh puskesmas. Berarti Bapak Ibu silakan pedomani saja itu tentang pedoman. Karena aturan amanat Permendagri 79 2018, Perbub tentang pelaksanaan implementasi BLUD di daerah tidak diatur menjadi satu Perbub, tapi diatur menjadi 15. Gitu. Jadi 15. Jadi artinya gini, kalau pedoman atau petunjuk teknis pengelolaan BLUD itu ada isinya biasanya 79 2018 itu kebijakan-kebijakannya dituangkan kembali di dalam Perbub tentang pedoman pengelolaan keuangan BLUD. Bisa berlaku untuk puskesmas, bisa berlaku untuk rumah sakit, tidak secara spesifik. Bahkan bila ada SKPD lain yang akan menerapkan BLUD juga bisa mempedomani itu. Misalnya terminal akan dijadikan BLUD, SMP sekolah akan dijadikan BLUD, bisa. Itu bisa. Pasar akan dijadikan BLUD, bisa. Itu bisa mengacu ke pedoman itu. Nah, tapi yang tadi diamanatkan dari Permendagri 79 tahun 2018 itu secara spesifik mengatur tentang 15 regulasi yang spesifik nanti berlaku di cabang Bungin saja. Dengan Cibitung saja pasti akan berbeda. Karena misalnya contoh, ada Perbub tentang pelaksanaan anggaran. Nah, maka Perbub pelaksanaan anggaran di Cibitung tidak akan sama dengan di cabang Bungin. Karena direkturnya sama sebagai pemimpin BLUD, tapi pejabat keuangannya itu di sini adanya KTU di cabang Bungin, tapi di rumah sakit Cibitung pejabat keuangannya adalah Wadir. PPTK-nya siapa? PPK-nya siapa? Gitu kan? Nah, ini juga menjadi berbeda sehingga nanti 15 regulasi itu ada spesifik yang akan berlaku khusus di rumah sakit cabang Bungin. Gitu. Jadi bagaimana proses penyusunannya, apakah pedoman harus disusun duluan? Lihat saja, kalau pedoman itu berlaku general, maka pedomani saja. Gitu kan, sebelum kita membuat regulasi yang spesifik. Seperti itu, Bu Heni, atas jawaban yang kemarin juga sempat ditanyakan ya di WA. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Memang kemarin saya sempat pelajari juga. Itu saya baca memang general Pak, umum sifatnya. Nah, kalau general, Ibu pedomani saja itu Bu. Jadi, pedomani aja. Jadi artinya gini, selama Ibu belum mempunyai regulasi spesifik, Bapak Ibu nge-refer ke situ aja. Pak. Tapi kalaupun kita pedomani dengan yang 79 2018 juga nggak masalah kan Pak, dengan yang spesifik aja ya. Betul. Ya udah. Iya. Kalau gitu kita yang spesifik aja lah. Ya, yang spesifik aja biar mengatur secara detail. Oke, makasih Pak. Ya Bu, silakan. Ya, Bapak Ibu masih ada pertanyaan?
Izin Pak Yanyan. Iya, mangga Pak Direktur, silakan. Ya, jadi gini, mohon maaf kalau saya terus terang aja, saya menginginkan kita punya tersendiri Pak, Oke, Pak. gitu. Ya. Ya, karena itu lebih baik untuk kedepannya. Kalau kita masih general keseluruhan, ya nanti kalau ada apa-apa kita berubah lagi, gitu. Ya, betul. Jadi saya rasa mendingan kita udah punya kita aja sendiri. Kalau saya sih prinsip itu. Ya. Ya, saya rasa itu aja. Mungkin Dokter Angga mau nambahin kali. Ya, Dokter Angga, mangga. Ya, mangga, Pak. Izin Pak Yanyan. Iya, mangga, silakan. Sorry nih ya mengganggu liburnya teman-teman, di libur ya. Nggak apa-apa. Santai Pak, santai. Iya, iya, iya. Jadi gini, berdasarkan kegiatan kemarin, kita kan ada beberapa RTL yang mesti kita lanjutkan ya arahan dari Pak Yanyan. Kita sudah coba untuk merevisi apa yang sudah diarahkan sama Pak Yanyan kemarin terkait tarif dan perbuk insentif gitu. Ya mungkin saya minta dengan sangat ke Pak Yanyan untuk bisa mengkoreksi lagi Pak, koreksi ulang gitu Pak, hasil dari revisi kami gitu. Karena kami juga kemarin juga ada beberapa yang jadi kebingungan kami seperti apa gitu. Nanti Pak Yanyan minta tolong dilihat mungkin apa via email atau bagaimana gitu Pak ya. Oh, sekarang aja Pak, kita habis sesi ini, kita bahas pasal per pasal. Yang menjadi kendala-kendala kemarin Bu Heni sudah kirim ke saya. Sekarang siapa mau Dokter Angga ataupun Bu Heni, silakan yang memaparkan pasal per pasal dan yang menjadi kesulitan-kesulitan. Saya sudah baca rancangannya, tinggal sekarang dipaparkan atau ditayangkan ulang mana yang harus kita sempurnakan gitu. Saya sih targetnya Zoom meeting siang ini draft dari rumah sakit ini sudah sama persepsinya dan juga sudah hasil masukan-masukan proses enrichment atau pengkayaan dari saya. Seperti itu. Ya, terutama mengenai lampiran-lampiran yang indexing yang kami kurang tuh Pak, datanya Pak. Kan kami harus masukkan lagi gitu. Jadi itu penilaian kami pribadi itu udah sesuai belum gitu kan. Ya, oke. Mungkin sekarang ada di siapa ya? Teman-teman itu kemarin bisa di-share nggak itu di sini? Silakan nanti yang mau share saya buatkan co-host. Siapa yang mau memaparkan? Pak Angga atau Bu Heni? Saya nggak tahu. Ada di Dokter Diana. Dokter Diana ya. Oke, silakan Dokter Diana, saya jadikan co-host ya, agar bisa memaparkan file Word-nya saja, biar kita lihat bersama, biar jadi masukan-masukan. Izin Zoom meeting ini juga saya record, nanti bisa diakses di record-nya untuk dipelajari bersama. Iya Pak, betul Pak. Biar bisa review ulang. Ya, nanti kan dipelajari lagi nih, mana-mana lagi masukan-masukannya. Sudah saya jadikan co-host, silakan dipaparkan. Tinggal screen. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan yang perbaikan-perbaikan yang kemarin ya Pak Yanyan. Yang kemarin udah ditandain sama Pak Yanyan. Kalau yang kemarin kan yang poin menimbang ini, kemarin narasinya nggak gini. Saya ganti jadi sesuai dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Ini maksud saya dikutip kayak gini atau perlu ada tambahan lagi, Pak?
Ya Bu, mengenai konsideran menimbang itu sudah, hanya kalau saran saya sih seperti ini ya, saran. Menimbangnya hanya satu, jadi tidak A dan B, tapi itu akan menjadi muatan lokal di kebijakan di bagian hukum Bapak Ibu. Kalau saya muatan menimbangnya, jadi Bu lihat di remunerasi itu, kalau tadi dari saya kan amanat Permendagri-nya itu di pasal 23 ya. Di pasal 23 remunerasi pasal 24 ayat 1 Bu. 24 ayat 1 ya. Ya, jadi narasinya seperti ini ya Bu, kalau menurut saya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 1 pasal 23 Permendagri 79 2018 perlu menetapkan remunerasi RSUD Cabang Bungin dengan peraturan Bupati Kabupaten Bekasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi menimbangnya hanya satu saja dari mulai terkecil. Jadi bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 1 tadi misalnya pasal 24 itu dilihat lagi di Permendagri 79-nya, sehingga konsiderannya satu saja, menimbangnya hanya satu saja gitu kan. Kalau untuk judul sudah oke. Nah, tinggal di konsideran menimbangnya bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 1 pasal 24 Permendagri 79 tahun 2018 perlu menetapkan remunerasi RSUD atau perlu menetapkan pemberian insentif RSUD Cabang Bungin dengan keputusan Bupati. Seperti itu, Bu. Perlu di. Jadi kalau saya ulangi, untuk melaksanakan ketentuan ayat 1 pasal 24 Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan pemberian insentif RSUD Cabang Bungin Kabupaten Bekasi dengan peraturan Bupati bla bla bla. Seperti itu. Ya. Ya, Pak. Dilanjut di konsideran menimbang. Ya, berarti yang ini yang menimbangnya yang untuk yang poin C-nya, yang jadinya poin B ya ini. Poin B-nya kan perlu menetapkan peraturan Bupati. Nah, ini kan masih belum tahu ya Pak Direktur siapa yang akan menandatanganinya. Ya, kita defaultnya peraturan peraturan Bupati saja, Bu. Jadi walaupun peraturan Bupati saja. Ya, peraturan Bupati saja. Karena di regulasi tertingginya adalah peraturan Bupati. Adapun nanti kalau misalnya ada pendelegasian ke J ataupun juga nanti pendelegasian ke Kadis, tetap kita ngedrapnya sesuai regulasinya saja, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Pak Yanyan, boleh izin saya bicara? Oke, silakan Pak Direktur. Begini Pak Yanyan, ini kan dari Perbup insentif ini yang menimbang nih ayat A ya. Di situ kan terakhirnya Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi. Waktu kita di Sukabumi, remunerasi adalah kan keseluruhan Pak Yanyan, mulai dari gaji, ya tunjangan, ya, juga TPP dari yang lain-lain lah semuanya. Ya. Nah, apakah ini remunerasi kita masukkan? Apakah ini insentif? Ya. Kalau menurut saya insentif saja, karena khusus insentif. Ya. Ya, sehingga di sininya perlu menetapkan insentif, perlu menetapkan pemberian insentif pada BLUD RSUD Cabang Bungin gitu. Ya. Remunerasi itu kan lebih besar skupnya. Ya, lebih global. Ya, khawatir nanti malah TPP Bapak Ibu dicabut karena sudah ada. Iya, iya.
belum mampu nanti membayar TPP gitu kan dari sumber BLUT. Jadi pemberian insentif saja. Adapun yang diatur ada insentif, karena insentif itu adalah bagian daripada remunerasi. Ya. Ya. Seperti itu Pak Direktur. Ya. Jadi mungkin mohon maaf ini Bu Dian, remunerasinya diganti insentif. Sudah. Sudah, oke. Yuk, sudah makasih. diganti insentif semua ya. Oke, makasih. Ya, ya. Terus Pak Yanyan, lanjut Bu Dian. Dari poin yang mengingatnya tadi yang ketiga dan keempat. Bisa di scroll ke bawah ya Bu. Ya, ini ada tambahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang rumah sakit ya Pak. Ya, Bapak kemarin. Betul. Sudah itu sudah dicantumkan. Terus yang Permenkes 85 udah. Itu belum berubah gambarnya. Ya. Yang mana Dokter Angga? Belum di-scroll ke bawah Dokter Dian. Gambarnya Dian. Perbooknya belum di-scroll. Ini belum berubah gambarnya. Masih menimbang aja. Oh, di saya udah berubah. Saya udah scroll ke bawah. Di saya masih menimbang nih. Lagi. Masih menimbang, belum mengingat. Iya, sebentar. Saya masih menimbang-nimbang aja ya, Dok ya. Ini di stop screen dulu, stop screen, nanti dilanjut. Bentar. Ya. Sudah bergerak? Oke, sudah. Oke. Sudah. Saya lanjut ya. Yang di nomor 9. Oke, sudah ya. Udah. Nah, ini nomor 8 sama nomor 9 harusnya sama aja. Sama aja. Ya, PP 23 2005. Tahun 2005. Sebagaimana telah diubah dengan PP 74. Tadi PP nomor 74 tahun 2012. Ya, berarti nomor 9-nya dihapus karena sudah satu regulasi dengan PP. Dan yang nomor 12, nomor 13 yang PMK nomor 12 tahun 2013. Ini PMK nomor 12 tahun 2013 sudah diganti menjadi nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif BLUD rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ya, oke. Kemudian berikutnya di bab ada koreksi lagi di bab 6. Di poin nomor 7 di sini. Proporsi jasa pelayanan tarif di rumah sakit maksimal semula 40%. Sudah diganti menjadi 50% ya, Pak. Oke. Kemudian yang sistem distribusi insentif ini kemarin kan ada koreksi di poin nomor 5. Distribusi penghasil jasa pelayanan adalah sebagai berikut poinnya. Langsung tadinya kan ada narasi dari 50% distribusi penghasil jasa pelayanan adalah sebagai berikut, yang depannya dicoret, jadi langsung ke distribusi penghasil jasa pelayanan adalah sebagai berikut. Ini gini nggak Pak Yanyan maksudnya? Enggak. Nomor 5 itu kan bicara harus nyambung nih ayat 1-nya distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
Ayat 3, insentif langsung jasa pelayanan medis diberikan kepada individu pemberi pelayanan medis. Yang keperawatan ini juga keperawatan dan administrasi. Oke. Nah, di sini berarti kan jadi di sini itu ayat 5 itu menciptakan insentif tidak langsung. Kan? Hasil berarti insentif. Nah, distribusi insentif tidak langsung adalah sebagai berikut gitu. Dah, kan kalau kemarin ini 5, 10, 35. Ya. 5, 10, 35 ya. Ya, ini sekarang kan ini dijadikan 10, 20, 70. Betul, insentif tidak langsung itu kan dari alokasi dikurangi jasa langsung itu menjadi jasa tidak langsung dengan pembagian seperti ini, itu kan artinya. Berarti distribusi insentif tidak langsung. Izin Pak Yanyan. Ya, enggak. Halo Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Ya. Saya Jona Pak. Ini menyangkut persentasenya ini. Kalau misalnya di apa tuh di yang 10% itu buat direktur ya? Buat direktur 5%. Direksi, Pak, Direksi. jadi Pak. Iya. Ya Pak, gimana? Ngapain? Ini Pak, nanti Pak dilanjut dulu deh Pak. Ya. Ya, lanjut dulu Bu Dian. Ya, jadi yang ini distribusi insentif tidak langsung adalah sebagai berikut. Langsung diginiin atau jelasin dulu lagi Pak? Udah, cukup. Udah langsung segini aja. Ya, artinya kan yang insentif tidak langsung itu adalah tadi alokasi dikurangi jasa langsung adalah insentif tidak langsung gitu. Insentif tidak langsung itu dibagikannya seperti ini. Kalau kemarin Ibu dari 50, kalau itu 5, 10, 35. Nah, tapi kalau ini kan insentif tidak langsung dijadikan 100% dibagikan seperti jadi begini ya Pak. Itu ya. Oke. Sekarang yang nomor pasal 10. Yang poin nomor 2. Insentif, ini poin nomor 2-nya. Yang kan di nomor 3, 4, 5 ini sudah dijelaskan nih Pak. Insentif langsung tenaga medis adalah sebesar 70%, perawatan atau setara 20%. Yang ini kepada kelompoknya kan ya Pak? Ya, kelompok perawat. Sama yang tenaga administrasi 10%. Di nomor 2 ini perlukah dijelaskan ya ini lagi kayak insentif langsung tenaga medis 70% digabung di nomor 2, terus yang nomor 3, 4, 5 ininya dijelasin satu-satu lagi, atau nomor 2 sudah tidak ada, jadi nomor 2 langsung ke insentif langsung tenaga medis. Oke. Langsung ini nomor 2 bisa jadi tidak ada. Tapi nanti ya bisa langsung jadi insentif penghasil jasa reguler itu 50% jasa langsung. Pembagian 50% jasa langsung itu kan menjadi 100% dengan dibagi 70% jasa pelayanan medik, 20% jasa perawatan atau setara, 10% admin. Nah, kalau Bapak Ibu mengatur hanya 10 di pasal 10 ini, asumsinya atau nanti implementasinya adalah bahwa untuk IBS pun nanti dokter itu adalah 70%. Artinya dokter 70% itu terdiri dari dokter operator dan dokter anestesi gitu kan. 20% perawat, berarti kan dia perawat beserta asisten bedah dan juga penata anestesi gitu. Seperti itu.
karena Bapak Ibu tidak mengatur secara tersendiri operasi. Kalau seperti itu, kecuali kalau mengatur tersendiri pembagian jasa langsung operasi gitu. Kalau tidak diatur tersendiri, maka jasa langsung bisa seperti ini saja. Apa-apa. Cuma Bapak Ibu simulasikan dulu. Hanya artinya pasal 10 ini seperti ini ya. Kalau 72 atau 721 ini Bapak Ibu secara keseluruhan 721 berarti berlaku pada semua kelompok. Contoh misalnya di laboratorium. Dokter patologi kliniknya 70, ATLM-nya 20, 10 adalah admin gitu. Di radiolognya 70. Terus lagi radiografernya 20, ininya 10. Berarti kan artinya gitu semua. Termasuk juga di IBS. IBS pun sama. Jadi IBS pun berarti kan 721, 7 itu dokter. Dokter itu adalah dokter bedah atau operator, dokter anestesi, dan juga terus 10%, 20% itu perawat. Berarti kan ada perawat IBS, perawat OK, asisten, dan juga ada penata anestesi. Artinya seperti itu. Kalau misalkan untuk IBS-nya dibuatkan tarif tersendiri, dicantumkannya di pasal 10 ini atau Betul, dibuatkan di sini, dicantumkan betul. pasal 10 lagi ya? Ya, berarti kalau misalnya pasal 10, kalau yang IBS tersendiri, berarti kan IBS di sini insentif langsung pelayanan kamar bedah, insentif penunjang gitu. Kalau misalnya akan berbeda, kalau saya silahkan seperti apa saja, yang penting Ibu sudah simulasi kesepakatan dengan para DPJP-nya. Baik Pak, nanti yang ini didiskusikan lagi berarti Pak pasal 10-nya. Terus izin sebentar. Ya, enggak. Pak Yandian. Ya. Jadi gini, ini yang saya dengar ini tadi 70% spesialis, 20% perawat, ya, dan yang lain-lain, terus 10% administrasi. Nah, saya tidak mendengar nih untuk dokter umum, itu larinya 70% juga atau bagaimana, Pak Yandian? Jadi gini, 70% itu bukan spesialis, tapi medis. Medis itu adalah terdiri dari dokter spesialis dan juga dokter umum. Ya, jadi nanti dokter umum itu adalah ada dari pos yang 70%. Ya, jadi kalau misalnya di UGD dokter umum, nah berarti kan 70%-nya untuk dokter UGD, 20%-nya untuk perawat UGD, 10% untuk admin UGD. Ya, siap. Pada saat nanti tindakan pendelegasian misalnya, dokter spesialis berhalangan periksa di PCT dirawat inap, diberikan kepada spesialis. Ya, tetap PCT-nya PCT spesialis. Nah, jatahnya itu ke dokter umum gitu. Ya. Nah, seperti itu. Dan pembagiannya 45 Pak Yandian, administrasi 10. Ya, kalau yang tadi pendelegasian berarti tadi kan pendelegasian PCT berarti kan yang mendelegasikan dokter spesialisnya 45%. Menerima pendelegasiannya adalah dokter umum 45%. Ya, perawatnya tidak dapat karena kan tindakannya PCT gitu. Ya. Pak Yandian izin kalau untuk kayak insentif yang tadi yang pendelegasian tadi perlukah dijelaskan lagi dibikinin poinnya sendiri lagi di sini atau? Ya perlu. Di sini berarti di bawah insentif ya, nanti setelah ini ya tambah pasal 5. Pasal 5 kan insentif langsung pelayanan kamar bedah. Pasal 6 ditambah pasal 6 itu insentif penunjang dibedakan karena penunjang itu berbeda. Insentif langsung pelayanan penunjang. Nanti didiskusikan lagi. Nah, ayat 7 mengenai pendelegasian.
Berarti ininya insentif untuk pendelegasian gitu. Ya, diatur dulu pendelegasiannya. Pendelegasian. Nah, jadi diatur pendelegasiannya itu apa? Tadi seperti kan tindakan medik non operatif yang didelegasikan kepada perawat, maka itu nanti 45, 45, 10. Nanti pendelegasiannya diurai. Oke. Terus Izin menambahkan Pak Yanyan. Ya, mangga Pak. Silakan. Mungkin coba Diana dikatasin lagi Diana yang pasal satunya tadi. pasal 1. Ya ada. Ayat Ayat Tadi bukan tadi. ayat Yang tadi, yang ayat pasal 1 ayat tadi. 1. pasal Oke, 10 ayat 1. Pasal 10 ayat 1. Iya. Ini tadi kan itu kan jasa pelayanan langsung itu kan insentif langsung 50%. Ya. Mungkin perlu dijelaskan juga, dijabarkan bahwa 50% itu dihitung 100 dibagi perbandingannya 70, 20, 10 gitu mungkin. Biar jelas, begitu nggak Pak Yanyan ya? Jadi 50% itu nanti dihitung 100% bahwa insentif langsung itu dibagi lagi untuk medis, paramedis, berapa gitu. Ya. Paling hanya seperti ini. Jadi setiap hasil jasa pelayanan reguler berhak mendapatkan insentif langsung 50% dari jasa pelayanan yang tertuang dalam tarif. Yang tertuang dalam tarif. Ya, dari jasa pelayanan yang tertuang dalam tarif. Nah, kalau mau ditambahkan, enter ayat 2. Jasa langsung Ya, jasa langsung diberikan kepada profesional pemberi asuhan yang melaksanakan asuhan langsung kepada pasien. Nah, udah seperti ini aja. Nah, pembagian 721-nya tidak di ayat ini, tapi di sini. Ini kan 721 gitu. 7-nya di ayat 3, 2 di ayat 4, 1-nya di ayat 5 gitu. Iya. Paling kalau seperti itu supaya tidak kabur persepsinya bahwa ini dijadikan 100% dulu gitu. Iya. Iya, maksudnya biar paham itu dijadikan 100% dulu gitu, Pak. Ya. Atau jasa langsung diberikan, jadi jasa langsung itu dijadikan 100%, bisa di sini. Jasa langsung dijadikan 100% diberikan kepada, atau di sini nih ayat 2 ditambahkan. Ya. Jasa langsung dihitung 100%. Dihitung 100% dan menjadi 100% diberikan kepada, nah gitu. Jadi jangan sampai asumsinya kembali dari tarif gitu ya, maksud Dr. Angga ya. Iya, betul. Ya. Izin Pak Yanyan. Ya, enggak. Untuk yang tadi yang ayat 1 pasal 10 itu bisa enggak tambahin setinggi-tingginya atau maksimal 50% gitu Pak, supaya sesuai dengan yang ada di tarif. Setinggi-tingginya 50% untuk di tarif memang setinggi-tingginya 50%. Iya, kan sesuai saran Pak Yanyan waktu itu setinggi-tingginya 50% dicantumkan, ditulis gitu kan. Terus jadi ada usulan dari dokter sendiri yang bahkan dia nggak sampai 50% karena mengingat kayak lab umpamanya kayak gitu. Jadi kalau di sini berhak mendapatkan insentif langsung 50% itu nanti rancu sama yang ada di tarif itu kita nggak semuanya 50% tapi maksimal 50% gitu Pak Yanyan. Oh tidak, kalau yang 50% ini fix angkanya. Jadi setiap JASPA yang tertuang di dalam komponen tarif itu 50% jasa langsung. Oh dari jasa pelayanannya dari jasa ya. pelayanan ya, bukan dari total revenue.
Kalau tadi pasal 8 ayat 7 itu dari total revenue. Itu baru boleh, oh itu yang baru udah dicantumkan di situ ya? Iya, betul. Setinggi-tingginya 50%. Memberi, setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi setinggi-tingginya 50% ya? Di pasal berapa itu? Udah ditulis ya? Udah. Ya ada, maksimal 50% di sini. Proporsi jasa pelayanan pada tarif di rumah sakit. Setinggi-tingginya aja ya? Ya, setinggi-tingginya. Ya, jadi biar nggak salah. Jadi kalau untuk IBS 541 ya Pak ya? Kalau IBS ada pola tersendiri. Iya kan nanti diterapkan sendiri tuh ada ayatnya kan waktu itu. Ya, ada ayat satu ayat nih, ayat 6 tadi. Yang ayat 6. Insentif 5, insentif langsung pelayanan kamar bedah. Nah, ini ayat pasal 10 ayat 6. Pasal 10 ayat 5 atau 6 tadi kayaknya 6 penunjang. 6. Nah ini diatur aja silahkan. Ya. Ya oke Pak. Terima kasih. Ya. Lanjut ya. Di pasal 11 di poin 3 ayat 3 ini sebelumnya distribusi insentif tidak langsung pegawai sebagaimana dimasukkan pada ayat 2 dilakukan berdasarkan nilai indeks individu dibagi total indeks seluruh pegawai rumah sakit dikalikan dengan besaran dalam pos insentif. Dengan ini begini ya Pak, nggak ada tambahan ya jadi tadi. Terus itu sudah oke. Ya, indexing. Nah, indexing. Ya, indexingnya sudah dimasukkan yang seperti ini Pak Yanyan. Yang dari Pak Yanyan kemarin pasti kita masukkan seperti ini yang ada basic index, kompetensi index, terus risk index. Risk index. Setelah risk index ada emergency index. Position sama performance ya Pak. Performance, ya betul. Ya. Nih. Ya. Oke, sudah. Kalau Ibu sudah setuju, indeksnya disamakan, silakan. Izin pelayannya, Dokter Diana, bentar dok. Ya Pak. Ini pelayannya untuk pembagi 70, 20, 10%. Apa perlu dijelaskan juga untuk dokter konsulen, dokter rawat bersama, atau dokter tindakan seperti di ICU gitu Pak. Itu kan ada kemungkinan ada 2 dokter, spesialis penyakit dalam dan spesialis anestesi itu. Ya. Itu gimana Pak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau di pembagian itu tetap saja polanya 721. Jadi kan kalau di hitungan ini 721 itu dia kalaupun dokternya ada dokter DPJP Pisite, dokter anestesi Pisite kan tetap ditarifkan. Ada tarif DPJP Pisite, ada tarif dokter anestesi yang Pisite. Kalau tadi konsul ataupun rawat bersama ada juga tarif konsul. Ada juga misalnya rawat bersama. Pisite rawat bersama misalnya ada 3 dokter yang pisite itu kan tetap dihitung. Jadi ini adalah proses penghitungan seperti itu. Beda tadi dengan sistem paket. Kalau paket yang dari inasi bigisnya baru kan itu mau berapa dokter juga tetap sama. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Masalahnya yang mau dipakai saat ini nih paket, Pak. Karena kan pasien kita COVID semua, Pak. Iya. Kan penghitungannya tetap dari kemarin yang relative value itu yang sudah dicontohkan. Hitungnya kan dari fee for service dulu. Iya, ada, Pak. For service, baru ketemu jasa fee for service-nya, baru dibagi dengan real cost dikali paket. Ya. Ini sama semua. Ya, makasih Pak. Ya, jelas nggak? Akan lanjut. Jelas Pak. Ya, oke. Halo, assalamualaikum Pak Yanyan. Izin. Ya. Jadi mungkin begini kali Pak ya, biar teman-teman jelas ya. Mohon maaf ini sebelumnya Pak Yanyan. Ya, nanti mungkin kita kasih satu pasien. Ya, ilustrasi. Pasien yang kayak kemarin.
Ya, pasien A dengan billing sekian. Ya, betul. Ya, nanti dijelaskan. Nah, Ya. sini akan kelihatan nanti. Betul. Kan siapa yang bekerja, siapa yang tidak. Ya. Ya, di situ ada spesialis penyakit dalam, mungkin ada spesialis bedah untuk konsulnya, untuk apa gitu. Nah, itu dari situlah nanti akan kita akan jawab, Pak. Mungkin sekali ya. Oke, jadi nanti setelah Raperbub ini final, nanti kita coba Raperbub ini kita implementasikan ke data billing. Ya. 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 Jadi saya Pak Direktur. Ya, siap Pak. Ya. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk indexing yang berdasarkan masa kerja itu, Pak. Ya. Kan itu kan di situ tulisnya masa kerja di rumah sakit. Nah, iya, sementara ada awal-awal itu ada PNS yang tadinya itu sudah bekerja di puskesmas sekian lama gitu kan ya Pak ya, terus dipindah ke cabang Bungin. Apakah untuk PNS itu tidak dicantumkan, bukan berdasarkan lama dia di rumah sakit cabang Bungin gitu? Apakah tidak bisa masa kerja dia, karena banyak yang dari awal itu termasuk direktur dan Pak Kasdi penunjang itu benar-benar dari awal di situ jadi 3 tahun hitungannya. Oke, betul. Gini Bu, kalau ini silakan dari sini dirubah saja yang bersangkutan bekerja. Gitu aja. Lama kerja pegawai yang bersangkutan, tidak pakai di rumah sakit. Karena kan rumah sakit Ibu baru. Iya. Sementara banyak teman-teman kita yang karena alasan JIP. Ya, betul. Saya setuju. Kalau di kami memang hanya berlaku di rumah sakit. Dan yang di luarnya itu kami akui 50%. Kalau rumah sakitnya baru, berarti kan semua juga baru, gitu kan? Nggak ada yang 40 tahun ke atas, menjadi tidak berguna. Juga variabel angka-angkanya silakan disesuaikan. Kalau di Ibu mungkin, tadi yang total bekerja. Nah, kalau misalnya di sini, kalau bekerjanya yang bersangkutan sih pasti ada yang lebih kerjanya lebih dari 30 tahun ya. Tapi kalau tadi bekerja di rumah sakit, umur rumah sakitnya aja baru 3, maka dari C ke K nggak akan ada. Iya, betul Pak. Gitu. Ya, silakan. Yang baru mutasi mungkin bisa begitu. Ya, oke. Setuju Bu? Ya. Ini silakan aja yang hitung-hitungan dari mulai basic index sampai performance index itu silakan disesuaikan saja dengan kondisi di Ibu. Yang tadi contoh misalnya pengalaman kerja, nah, seperti itu, nggak akan ada yang kena gitu kan, kalau gunakan angka-angka ini, karena kan harus disesuaikan dengan muatan lokal di cabang Bungin. Betul. Baik Pak, terima kasih. Ya. Dilanjut Mbak Dian. Izin Pak Yanyan, izin. Ya, oke. Ya, selesai. Gimana kalau langsung dibentuk aja poin-poinnya ini? Untuk 1 tahun ke 1 sampai tahun kan baru cuma 4 tahun nih, mungkin nggak banyak. Jadi tahun ke 1 kita samakan persepsi aja mau poin berapa gitu Pak, biar sekalian selesai Pak. Oke, boleh. Berikan 0 sampai 1 tahun 1. 0 sampai 3. Berarti kan Ibu nggak 0 sampai 3 ya? 0 sampai 1 berarti ini. Kalau 0 sampai 1 langsung habis tuh di 1. Paling cuma sampai D doang, 4 tahun paling banyak. Iya. Setuju. Ya, terus di situ langsung aja tentukan poinnya. Jadi 1 semua itu Pak kalau kayak gitu. 1 sampai 2. 2 sampai 3. Ya, 2 sampai 3. Dan ya, kalau artinya nanti di definisi operasional begitu dia 2 tahun 1 bulan berarti masuknya ke 2 sampai 3 gitu kan? Iya. Berarti di situ 3 sampai 4 dan lebih dari 4 berarti gitu ya? Belum. Dokter Angga baru 6 bulan. Hitungannya berapa? Setengah kali Dok.
Iya ya, ada kan itu Sama ada 0 kayak sampai 1 yang tahun udah, berapa tuh? sama kayak zona yang udah sekian tahun dari awal kan. Nah, itu baru Iya, saya lebih kenal dari di 4 adabnya tahun. RSCM ya dok, Dokter penghuni Angga pertama. sepertiga aja. Dokter Damar tuh Siti Hal dok, penghuni pertama itu. Kita kan sama John, gimana sih masa disamain sama Angga? Berarti ini poinnya yang ini dihapus ya, yang F Hapus ke bawah ya. ini dihapus. Ya, hapus. Mati itu enggak ada. Terus Pelan-pelan. indeks poinnya ini mau 1 atau mau gimana dokter Angga? Nggak tahu Bu Pak Henry. Yani itu mungkin yang bisa ngasih masukan. Udah nggak apa-apa, dicoba aja Ya, segini aja. 1,79. Heeh. Udah aja. Nanti kan kita Oke. simulasikan. Oke. Kompetensi indeksnya masih ya kayak gini. Nggak apa-apa. Ya. Yang ini yang risk index. Risk index sih udah standar. Kemarin kalau nggak salah saya ada lihat yang indeks ini kayak yang ada grade 5 dia Pak. Nah, ada grade 5. Grade 5 apa? Ada yang ada grade 5. Grade 5 itu luar biasa tinggi ya kalau nggak salah saya kemarin itu. Terus jadi yang bagian radiologi dia masuk ke yang sangat tinggi. Dia poinnya kalau nggak salah sampai 7 atau 12 gitu saya lihat kemarin itu. Itu relevan nggak Pak? Apa atau Enggak sudah sih, cukup saja? sampai 4. Oke. Ya. Nah, untuk yang kompetensi indeks itu disesuaikan saja jenjang jabatannya. Yang position index, sorry. Position. Ya, kalau itu kan jabatan di kami sangat banyak tuh. Ya. Position index, kalau di Ibu kan disesuaikan saja. Disesuaikan lagi dengan jabatan yang ada di cabang Bungin gitu ya. Ya, oke. Terus yang ini udah ya. Oke. Sudah sih. Ya, baru. Coba di ketentuan lain-lain. Ya. Dian. Ya. Dian. Ya. Coba lihat untuk indexing perihal terkait sama jabatan, Dian. Ya. Tahun. Indexing jabatan. Ya. Saya mau tanya, Pak, ini kan di sini kan kelompok jabatan ini indexingnya ini adanya kabak atau kabit gitu, Pak. Untuk RSUD Cabang Bungin kan tipe D. Ya. Tertingginya itu direktur. kasihnya di bawah direktur gitu. Ya. Ini masuknya di mana nih Pak? Untuk ya itu ya itu makanya kan tadi saya bilang itu disesuaikan lagi ya dengan jabatan. Ya jadi jabatan-jabatan yang tidak ada bisa saja ini indeksnya digunakan tetap ini,
tapi jabatan-jabatannya disesuaikan. Misalnya di sini direktur 40, di sini KTU kasih 30. Nah, terus ini di bawah kasih langsung ini. Nanti kepala instalasi yang ada saja dipilih, gitu kan? Yang tidak adanya dihapus. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Yanyan. Ya, mangga Pak. Kalau saya sih setuju tetap seperti ini indeksnya. Cuman diturunkan aja secara intern aja, Pak. Ya, makanya 40. Ya. Ya, Wadir kan nggak ada kita, nggak ada. Tapi KTU kita kasih Kasubag itu 33. Ya, nanti turun lagi ke bawah. Ya, misalnya ada kepala ruangan sekian. Ini turun seperti itu aja mungkin. Ya, disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang ada di cabang Bungin gitu, Pak Dir. Ya, Pak. Terus Pak Yanyan untuk indeks poinnya bergeser nggak Pak? Kalau misalnya Wadir, Kabid itu nggak ada, poinnya buat siapa Pak? Mungkin bergeser buat yang di bawahnya ya. Nah, terus ada pertanyaan lebih lagi, enaknya Pak. Sih dihapus ini Pak. Kalau emang nggak ada. Nanti kalau rumah sakitnya tipenya naik gimana? Ya, Dok. Udah jabatan itu. Jadi gini kalau saya ya, karena kita kan rumah sakit tipe D, kita kan tidak ada Wadir, tidak ada Kabid, ya. Saya rasa begini aja. Ya kita menyesuaikan aja. Misalkan saya 40, ya Dokter Angga 33, Pak Agus Budi 33. Ya, gitu. Nah, nanti misalnya ada lagi di bawah kita siapa nih? Di bawah Dokter Angga. Kan ada lagi nih, ya. Misalnya bendahara atau apa. Nah, itu nanti akan dibagi-bagi lagi gitu loh. Kalau menurut saya gitu bendahara ya. Nggak ada nih, Dok. Hah? Bisa dimasukin Pak Jona. Sebetulnya kelompok jabatan ini kan sebetulnya intern aja. Ya, makanya ini silakan. Position indeksnya ini silahkan disesuaikan kita, karena kan nanti ini rapat di internal Bapak Ibu ini untuk menentukan position index. Nanti saya lihat lagi versi terakhirnya. Gitu. Soalnya gini, kalau kita mengambil banyak pertanyaan nih. Kelompok jabatan. Misalnya gini, posisi saya 40, ya Wadir kan tidak ada karena kita tipe D. Kabak tidak ada. Berarti lari kan ke Kasubag, ya kemungkinan ke Kasih, ya ke Kasih terlalu jauh gitu maksud saya, jangan sampai terlalu jauh, masa 25 gitu. 30 dokter. Ya kalau saya mah mau saya ini Kasubag Kasih ini 33, jadi sama aja gitu loh. Ini sebetulnya intern aja. Ya gitu intern. Karena nomenklatur jabatan sama span of control pekerjaan, Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi ini bisa kita edit sendiri ya Pak ya. Nanti mungkin indeksnya masih pakai yang ini, tapi yang di sini poin-poin di sininya diganti lagi. Nah, sesuai dengan jabatan. Ya, sesuai dengan kalau saran sih udah aja ditetapkan. Soalnya kan nanti kalau pas dihitung poinnya kecil, kok saya kecil? Tadi itu kita intern Pak Jona. Tadi saya perhatiin banyak bahasa kemungkinan mulu. Ntar jadinya abu-abu gitu. Pak, kalau merangkap gimana Pak? Kalau saya lihat memang kalau merangkap pilih yang lebih tinggi. Oke. Ini masih banyak beberapa jabatan yang belum masuk ke sini memang. Jadi perlu silakan disesuaikan. Ini perlu di customize dengan kondisi rumah sakit Bapak Ibu. Dan bahkan gini Pak, ada cerita di rumah sakit cabang Bungin megang rangkap jabatan sampai 3 gitu. Ini apa dijumlahin semua 3-3-nya atau bagaimana? Nanti biar bisa melampaui. Tanya dipilih yang paling tinggi poinnya. Direktur. Satu yang tertinggi. Dijumlahin Dok. Kalau jabatannya 3 jumlahin semua. Parah dah. Kayak si Jona dijumlahin semua si Jona tuh. Bisa lebih dari direktur kan? Iya di atas. Jona jumlahin semua jabatannya. Separuh dah. Bebe Jona salah ngitung.
Jona antar pulik Lah lagi iya, sekarang maksudnya gitu Pak. Nanti pas giliran ditentuin, loh kok poin saya 25, padahal saya kan harusnya 33. Ya, Kemarin jangan sampai kagak begitu, Jon. dipastiin gitu Pak maksudnya. Jangan sampai begitu, Jon. Jangan sampai ada yang begitu kalau udah Ya. dilegalkan nanti. Satu yang paling tinggi ya. Ya, Pilih pilih ya. satu yang paling Iya, tinggi. kalau Untuk kasih 3 Subak jabatan, kasih satu yang 33. paling tinggi. Di bawahnya 30, udah begitu. Hitungnya gampang banget. Naik gimana? Itu ada poin itu. Gitu. Mana? Ya, ini Bapak Ibu untuk yang position index silakan disesuaikan Sendiri ya. dicabang-bungin. Ini nanti saya akan lihat lagi hasil revisi terakhirnya. Oke. Ini revisi ditunggu kapan, Pak Yanian? Boleh Bu, bisa selesai Senin gitu. Kalau Senin selesai, nanti Senin kita Zoom meeting lagi jam 13. Oke, siap. Ya. Ya Pak. Udah selesai nih ya? Sudah. Oke. Kalau tarif sih saya kira tidak terlalu banyak revisi, hanya Ibu lah yang punya hitung-hitungan untuk tarif, ingin ngasih ke dokternya Air matiin. hasil negosiasi, sehingga itulah yang harus Bapak Ibu cantumkan dengan di perbuk tarif. Intinya sih saya hanya berpesan bahwa perbuk tarif harus connect dengan insentif gitu aja. Iya Pak. Tarif sudah didiskusikan. Betul, Pak. Betul. Yang mau saya tanyakan di tarif bedah itu kan dari spesialis itu hanya memberikan tarif bedah ringan, sedang, berat, khusus gitu Pak Yanian. Ya, betul. Apakah untuk tindakan rinciannya itu perlu dicantumkan di perbuk tarif? Perlu Bu. Jadi di tarif itu, perbuk tarif itu ada 2 lampiran. Lampiran yang pertama adalah angka-angkanya. Misalnya tadi operasi sedang, operasi kecil itu tarifnya berapa? Operasi sedang tarifnya berapa? Operasi besar, operasi khusus tarifnya berapa? Lampiran berikutnya itu adalah tentang rincian. Yang termasuk sedang itu apa saja, yang termasuk besar itu apa saja. Jadi 2 lampiran. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kemudian tuh kayaknya di halaman, kita belum menuliskan halaman ya Pak. Halaman di perbuk itu perlu ditulis halaman 1, 2, 3 kayak gitu Pak. Perlu. Ya, itu nanti aja Bu. Kalau kayak halaman gitu nanti itu ada di dokumentasi dan perundang-undangan. Ada beberapa layanan yang tidak ada JP-nya Pak. Contohnya kayak tarif ranap yang hanya akomodasi aja gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung juga ya. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Saya masih Pak. Ya, silakan. Ya, Pak Direktur. Ini kemarin jadi bahan, ya tadi saya ngomong ke Pak Yanyan, ini ada bahan pembicaraan dari teman-teman kemarin. Masalah pedoman Pak. Ya. Masalah pedoman kan kita terus terang aja, kita kan masih kurang nih Pak. Ya. Nah, ini saya inikan dulu nih ke teman-teman. Ini maunya gimana? Apakah pedoman ini kita yang merapihkan? Apakah kita minta tolong Pak Yanyan? Ini teman-teman gimana nih? Coba Dokter Angga. Izin, kalau saya sih mungkin kita butuh panduan ya dari Pak Yanyan. Ya, bimbingan. Apa yang sudah kita coba, ya sebisanya kita minta saran lagi ke Pak Yanyan. Jadi mungkin bisa dikirim via email, izin Pak Yanyan untuk dikoreksi hasil ya diskusi kami gitu. Ya. Dan mungkin juga gini Pak Yanyan, kalau misalnya ada yang sudah baku di Pak Yanyan, kita boleh di-share juga Pak hasil yang sudah baku gitu. Ya. Izin. Ya. Boleh Pak. Bisa ada tambahan sedikit, Dokter Angga. Ya. Tambahan sedikit. Ya, silakan. Mohon izin Pak Yanyan, Pak Direktur, Dokter Angga. Saya ngasih saran dalam penentuan poin harus dipertimbangkan matang-matang dengan teman-teman ya. Kalau bisa dibuat poin baku diruntut dari atas, ya dari direktur ke bawah ya, terus disesuaikan juga dengan poin teman-teman sampai tingkat bawah. Jadi kalau adanya poin yang sudah dibakukan itu menjadi tolak ukur dalam pembagian, dasarnya itu. Mungkin itu aja. Poinnya ditentukan dulu aja. Ya, terima kasih.
Ada. Izin Ya, Bu Pak Heni Yanyan. mungkin. Bu Heni ada Iya. yang mau ngomong? Bu Heni. Ya, Pedoman Dok. ada di Bu Heni itu. Dokter dulu apa saya nih? Terserah. Jona boleh, Jona. Gini Pak Yanyan. Ya. Mengenai kondisi sistem pelayanan di rumah sakit kami ya. Kami itu sebenarnya ada pembagi ruangan, baik IGD, triase, ruang ICU, rawat inap, lantai 1, rawat inap lantai 2. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu seperti ini, Pak. Petugas itu tidak menetap di salah satu ruangan. Misalnya si A. Si A itu hari ini dia jaga IGD. Besok jaga di ICU. Atau nanti malam dia jaga di ruang rawat inap. Nah, sedangkan di kami itu kan pasien COVID pembayarannya itu paket, Pak. Gitu. Nah, apakah tidak mengenai resiko kerjanya itu disamakan semua ya, Pak? Atau sesuai kondisi saat ini gitu, Pak? Untuk indeks atau untuk indeksnya itu tetap berdasarkan penugasan bulan sebelumnya. Karena kan ini akan berlaku misalnya yang akan dibagikan pada bulan Agustus, berarti kan atas kinerja bulan Juli. Nah, maka itu tugasan Juli dia di mana, maka risk index itulah yang berlaku. Seperti saya sampaikan bahwa di situ nanti ada hasil assessment dan ada hasil verifikasi, Pak. Jadi sifatnya dinamis ya, Pak ya? Dinamis, ya betul. Seperti itu, Pak. Ya memang selama ini udah saya telusuri ke bawah, Pak. Kalau untuk penentuan poin itu mereka tuh sepakatnya bukan per ruangan, jadi disamakan semua gitu, baik perawat, bidan, karena bidan juga nggak punya ruangan khusus untuk penanganan kehamilan, Pak. Semuanya menangani COVID, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, saya setuju karena sekarang ini kita semua para medis dan medis itu jadi satu dalam yang namanya tim COVID RSUD Cabang Bungin. Jadi ya mestinya sama-sama pelayanan COVID ya sama poinnya. Kelompok per kelompok gitu. Oke. Nggak per kelompok, Dok, disamain semua berarti. Maksudnya kelompok medis, para medis, tetap beda kalau medis dan para medis, yang para medis begitu. Sama kelompok itu. Ya, sebetulnya kalau tadi yang terkait sama ruangan itu kan terkait dengan risk index sama emergency index. Nah, kalau tadi di kelompok perawat semua sama misalnya kan otomatis dia nanti perawat yang di UGD, perawat yang di ruangan biasa itu menjadi hasilnya sama. Tapi pada prinsipnya gini Bapak Ibu, kembali lagi kalau menurut saya sih tetap untuk standarnya yang kemarin file sudah dikirimkan itu menjadi standar. Tapi pada saat nanti Bapak Ibu sudah mensimulasikan, baru akan dilakukan proses perubahan-perubahan nanti aja setelah kita coba simulasikan. Jadi jangan sampai kita perbubnya tidak jadi-jadi gitu kan, karena kita masih berasumsi ini, tapi nanti setelah kita hitung, nah baru kita melakukan setelah simulasi ini menjadi poin, baru kita simulasi, baru kita sempurnakan lagi atas indeks-indeksnya. Seperti itu. Ya, baik Pak. Ya. Ya Pak. Siap. Ya, Bapak Ibu, masih ada yang didiskusikan atau cukup untuk sesi ini? Tambahan sedikit Pak Yanyan, Dr. Angga, Pak Direktur. Ya. Ini sekedar masukan bahwa di tingkat manajemen itu ada rekan-rekan kita yang basicnya itu adalah perawat dan bidan, namun yang bersangkutan adalah bekerja di manajemen. Kalau mau dihitung poin, ya mangga nanti poinnya porsinya seperti apa. Termasuk rekan-rekan di tempat lain, ya, yang basicnya di pelayanan itu adanya di manajemen.
harapan saya semua juga punya beban tugas yang sama. Di pelayanan juga beban tugas yang sama. Perawat bidan di manajemen pun beban tugas yang sama. Bahkan sampai lembur-lembur malam. Jadi saran saya perhitungan poinnya juga harus berbanding lurus lah. Porsi idealnya seperti apa. Biar sama-sama enak nanti baik yang di pelayanan maupun tenaga paramedis atau medis yang ada di manajemen. Demikian, terima kasih masukannya. Oke, terima kasih Pak masukannya. Nanti itu akan menjadi bagian yang akan dicoba untuk disimulasikan. Ya, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau pembahasan? Saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Direktur. Pak Direktur. Ya, Pak Yanyan. Ya. Saya rasa dari saya cukup ya, mungkin karena teman-teman